Oke, balik lagi sama gue Kiuray di channelnya Avi TV. Video sebelumnya udah dijelasin sama abang gue review lengkap si Veloz ini. Terus kan di minggu kemarin kan udah dijanjiin nih kenapa abang gue ini ngambil si Veloz di harga yang murah banget, di bawah harga pasaran. Nah, kali ini gue mau ngejelasin kenapa harga si Veloz tahun 2021 tipe tertinggi ini agak lebih murah dari harga pasaran. Terus ikutin videonya, jangan di skip sampai habis. Kenapa si Veloz ini lebih murah harganya dari harga pasaran second? Soalnya ini mobil riwayatnya itu bekas tabrak samping sebelah kanan, sebelah sini nih. Dari depan sampai ke pintu depan yang ini nih. Nah, ini tuh bekas tabrak samping. Gua nggak tahu gimana tabrakannya, atau tabrakan berat apa tabrakan ringan, nggak tahu. Yang jelas ini mobil bekas tabrak, bekas kecelakaan. Cuma nggak yang terlalu parah-parah banget, airbag juga nggak sampai yang keluar atau as roda yang sampai geser atau apa, enggak. Cuma serempetan aja. Terus juga ini mobil menurutku emang murah banget, 210 juta. Pajak panjang waktu itu dapatnya. Kalau yang gue lihat di marketplace atau ya pokoknya di marketplace lah. Itu harga secondnya ini tahun 2021 tipe yang sama. Harganya itu gue lihat, gue cek masih di rata-rata harga 250 sampai 260 juta. Ya bisa kalian bayangkan nih, hemat berapa juta buat beli si Veloz bekas tabrak ini. Cuma jangan khawatir, walaupun bekas tabrak, ini repairnya ini terus dibenerinnya ini di dealer resmi Toyotanya. Jadi bener-bener yang enggak yang asal ketok ya kan, terus asal dempul apa, enggak. Jadi ini semua direparasi di bengkel resmi Toyota. Jadi semuanya terlihat ya kayak enggak bekas nabrak atau apa, soalnya rapi semuanya. Dari catnya, dari lekukan apa-apanya nih, semua sekilas enggak kelihatan bekas mobil nabrak. Cuma bisa kelihatan bumper depan tuh agak belang, soalnya kan ini repaint ulang. Nah, dari sini juga bisa kelihatan tuh kalau ini mobil bekas repair. Nah, nggak rata ininya. Cuma ya nggak masalah, kita dapat mobil bekas tabrak tapi ngebenerinnya di bengkel resmi Toyota, kita bisa dapat mobil ya normal lagi. Kalau dihitung-hitung, abang gua dapat harga 210 juta dibanding mobil yang di pasaran gitu ya, bukan bekas tabrak, itu 260 sampai 250 juta. Ini hematnya bisa di angka 40 sampai 50 juta, bayangin aja. Terus kenapa diambil ini mobil bekas tabrak? Ya itu tadi, selisihnya bener-bener jauh banget. Harga barunya aja ini 330-an apa 340 kalau nggak salah ya. Kalian bisa cek sendiri. Nah, ini dengan harga 210 juta bisa hemat sekitar 150 jutaan sampai 140 jutaan. Bayangin aja. Kita ngeluarin duit 300 juta lebih. Iya kan? Untuk dapetin mobil yang sama. Dengan harga secondnya mobil bekas tabrak ini 210 juta dibanding harga yang bukan bekas nabrak cuma second di tahun yang sama itu 260 juta, bisa hemat 40 sampai 50 juta. Apalagi barunya itu kita bisa hemat 140 sampai ya 150 jutaan. Cuma balik lagi ke kaliannya ya kan, gimana mau mobil bekas tabrak atau enggak. Sepinter-pinternya kita aja kalau mau beli mobil bekas tabrak. Tapi selagi mobil bekas tabrak ini di repairnya di bengkel yang
yang apa namanya ya, yang mumpuni lah ya kan, yang bagus. Ya sebisanya apa, menurut gua kalau bisa repairnya itu di Toyotanya, jadi rapi semuanya. Tuh lihat aja, nggak kayak bekas mobil tabrakan kan, tapi padahal ini mobil bekas tabrak. Udah gitu sensor-sensor semuanya bekerja dengan normal kayak mobil-mobil baru aja. Sensor apa itu yang baca buat apa, sensingan itu tuh yang buat marka jalan masih berfungsi dengan baik. Terus kamera depan masih berfungsi dengan baik. Terus yang buat apa tuh, yang kalau ngerem sendiri apa itu nggak tahu gua nama sensornya. Nah itu masih fungsi. Intinya sensor-sensor semua di mobil ini walaupun bekas tabrak masih fungsi semuanya. Karena apa ya, itu tadi repairnya di bengkel resmi Toyotanya. Jadi apapun itu yang kurang-kurangnya di bengkel resmi Toyota itu pasti diganti dengan yang bahan apa, partnya itu pasti original gitu. Bakal ngasih unjuk part mana aja yang kena di mobil ini pas accident dengan owner sebelumnya. Gue bakal tunjukin. Gue bakal tunjukin ada di kap mesin depan. Nah, gue waktu mobil ini baru nyampe di rumah, ini langsung gue cek semuanya. Terus gimana sih gue ngecek mobil kalau ini mobil tuh bekas tabrakan? Kelihatan dari sini nih. Nah, baut kap mesin ini tuh ini dicat ulang nih, ya kan? Cat ulang itu indikasi ini kap mesin bautnya pernah dibuka. Terus di bagian sana tuh, di bagian sana juga ada apa sih, percikan cat. Nah itu mobil indikasi mobil bekas repair. Pokoknya kalau sebelah kanan, sebelah kiri ini coba lihat. Warnanya beda kan dari sebelah yang ini nih, yang sebelah ininya nih sama ini nih, ini beda nih warnanya. Ini rada gelap, nah ini agak gelap. Kalau yang itu agak terang kayak bekas dicat gitu deh, kayak bekas dicat ulang. Cuma rapi, pengerjaan rapi, nggak ada yang apa, amburadul atau berantakan, rapi semua, pengerjaan rapi. Dari apron apa semua tuh rapi pengerjaannya, luka-lukanya kembali seperti semula. Bakal ngasih tahu lagi kalau ini mobil bekas di repair. Nah ini bisa kelihatan dari sininya nih, ini bisa kelihatan ada bekas-bekas cat yang baru, terus percikan-percikan cat, sama ada karat-karat gitulah ya kan. Beda sama yang sebelahnya. Kalau yang sebelahnya tuh mulus, nggak ada bekas-bekas cat, nggak ada bekas-bekas bukaan kunci apa, nggak ada. Itu mulus semuanya. Terus di sini nih, nah ini juga nih, ini pernah dibuka nih. Kenapa warnanya beda, putihnya tuh beda, bisa dilihat. Nah ini tuh kayak ya dicat lagi nih ya kan. Ini baut pernah dibuka nih, beda sama yang sebelah kiri. Nah sebelah kiri mulus kan, warnanya juga beda. Coba tuh, warnanya beda kan. Nah, lebih mulus dia, putihnya juga nggak putih kayak yang sebelahnya. Terus apalagi bumper menurut gua agak sedikit belang. Cuma emang bumper ini mau di repaint ulang sih sama abang gua, supaya apa, supaya si bumper sama si body ini warnanya sama, nggak yang belang-belang belentong gitulah. Cuma ini menurut gua rapi, pengerjaannya rapi, cuma agak ada sedikit hal yang ganggu lah gitu. Oke, ini gua tutup dulu. Gue mau lanjut apalagi minus dari ini mobil. Minus dari ini mobil speaker depan sebelah kanan ini agak ngeresek. Speakernya agak ngeresek.
Ya mungkin karena ini mobil bekas laka, nggak ada nutup kemungkinan ini ada ada yang dibongkar-bongkar nih. Ini kan bekas tabrak sebelah kanan depan, mungkin kayaknya ini bekas dibuka-buka atau gimana. Nah, speakernya atau apanya kepentok kali atau kenapa gitu, jadi yang sebelah kanan ini depan agak ngeresek, dia agak ya kurang jernih gitu lah suaranya. Itu juga mau diganti sama bang gue, diganti yang baru supaya lebih enak, lebih jernih aja suaranya gitu. Juga ini pintu ini kelihatan banget kalau ini mobil bekas eksiden. Soalnya apa, kalau ini kan mulus nih dibuka, nah nggak ada suara-suara aneh. Kalau ini ada suara-suara aneh nih. Entah dari mana suaranya. Sebenarnya ganggu banget sih ini, ganggu banget. Cuma nanti sama bang gua sekalian ngerapin speaker dan lain-lainnya. Ini juga mau dicek nih. Pokoknya ini mobil tuh suka ada suara-suara aneh deh yang menurut gua ganggu. Nah itu nanti bakal beresin semuanya. Ya balik lagi lah, mobil bekas tabrak ya, kita mau nuntut apa sih, banyak nuntut apa sih. Harga murah 210 juta dapat Veloz ya kan, daripada ngeluarin uang 300, ya hampir 350 juta dapat mobil yang sama, tipe yang sama, modelnya sama, bentuknya sama, rasa berkendara sama ya kan. Menurut gua ya worth it lah, harga 210 juta mobil bekas tabrak begini. Ya dilihat-lihat nggak yang parah-parah banget sih bekas tabraknya juga, cuma di bagian sini aja nih. Udah ke belakangnya semuanya normal. Gue bakal nunjukin nih kalau sensor-sensornya itu masih berfungsi dengan baik. Contoh kamera nih. Nah ini kamera depan masih fungsi dengan baik, kamera depan. Nah ini kamera samping kanan kiri yang ada di spion. Nah ini kamera 360 nya keseluruhan. Kamera belakang, kamera kanan kiri, kamera depan. Nah ini depan masih fungsi dengan baik semuanya ya kan. Sensornya masih fungsi. Terus sensor ini nih yang sensor itu tuh kalau setir kita belum lurus, nah ini masih fungsi tuh, masih fungsi dengan baik. Nah tuh masih fungsi dengan baik. Oke. Jadi sensor tuh nggak ada yang nggak ada yang rusak, semuanya fungsinya bagus semua. Terus sensor rem parkir juga masih fungsi dengan baik. Nah cuma ini nih ada minus nih. Nah cover untuk kalau parkir ini nih, yang ini nih. Nah kalau ini nih, ini ada minus nih, sensor bukan sensor ini sih, cover kalau misalkan kita mau ada di kunci nih, ada di kunci contohnya. Nah kalau mau parkir paralel kan kita biasanya ada nah ini nggak ada nih ya kan. Gua nggak tahu si owner sebelumnya ini covernya kemana, gua nggak tahu. Cuma nanti sama abang gua itu mau dirombak total, pokoknya semuanya mau dibagusin deh, kayak speaker, terus bumper depan, terus ini cover yang ada di persneling ini yang minus. Udah nggak ada lagi, semua kamera masih normal. Terus TSS nya ini masih berfungsi dengan baik, kamera mundurnya masih berfungsi dengan baik, cerah, nggak ada masalah apa-apa, normal semua, nggak ada kendala apa-apa. 210 juta dapat Veloz tipe Q TSS, tipe tertingginya Toyota Veloz, harga 210 juta, worth it parah sih. Jalan tes sambil jalan mobil bekas tabrak, sambil kita cobain sensor si mobil ini berfungsi apa enggak. Oke. Nah kamera masih berfungsi dengan baik, semuanya
nggak ada kendala semuanya, jalan juga bagus apa kita tes. Nah, tarikan juga nggak ada kendala atau apa, terus setir normal semua, kayak mobil baru aja gitu. Soalnya mobil masih muda kan, nggak yang tua-tua amat. Terus rem juga masih pakem rem tuh. Terus juga ini triptoniknya masih berfungsi tuh, manualnya itu masih berfungsi. No, gigi 2 sekarang, oper lagi 1. Terus kita gigi 1, oper 2, no, masih berfungsi. 3, 4, 5. Nah, balik lagi ke D. Ini posisi normal. Kita tes pengeremannya. Oh, masih normal semua, nggak ada kendala apa-apa. Apa sih yang ditakutin sama mobil bekas nabrak, ya kan? Kalau emang perbaikannya di bengkel resmi, ya nggak ada masalah menurut gua. Fine-fine aja. Ada kan orang yang takut ya beli mobil bekas nabrak atau apa. Ya intinya nih, mobil jangan mobil bekas atlet renang aja. Dalam artian atlet renang itu mobil bekas banjir. Nah, itu kalau bekas banjir bahaya, sensor apanya, ECU-nya apa itu udah minta ganti semua lah kalau mobil bekas banjir. Walaupun bekas nabrak, tapi balik lagi, kalau emang kalian nggak suka mobil-mobil bekas nabrak, ya udah, kalau emang ada uangnya lebih, kalau bisa beli baru ya beli baru. Cuma kalau emang kalian orangnya tuh yang budgeting banget nih, yang ngebudgetin banget gitu, kayak ngitung banget, harus gini ya carilah velos yang kondisinya begini, kondisi yang bekas tabrak cuma masih layak pakai. Itu harganya ini banget, murah banget harganya tuh, 210 juta. Oke, sekian aja nih minus-minusnya mobil bekas tabrak dari gua. Terus gua juga udah jelasin selisih harga dari harga second yang kondisi normal sama harga baru, itu selisihnya beda banget, jauh. Sekian dari gua Eki Bray. Tontonin terus channelnya VTV, ditunggu di video selanjutnya.